Tapi saya berharap, gimana nih bayangin kalau di wajahnya itu, kalau misalkan dia itu nanti istiqomah dalam ibadah. Kalau memang belum siap, jangan. Saya pribadi insya Allah saya sudah siap untuk menamengi diri saya pribadi untuk tidak berbuat itu. Tapi untuk kita yang dalam proses berhijrah, ya agak batasi. Kalau saya memang, kalau dalam dakwah saya, visi misinya dalam lingkungan-lingkungan seperti itu. Saya juga pernah diberitahu supaya kita semangat untuk berhijrah ya, untuk belajar juga. Guru saya kaget. Ketika itu saya sedang biasa ya. Kalau saya tuh memang disebut dulu golden boy, asik, anak emas. Saya sebutnya dulu anak emas kiai. Kemana-mana sama kiai. Kalau apa-apa tuh sama kiai. Saya itu seketika sedang memijit kaki kiai. Kiai itu sedang baca kitab. Lalu saya liatin aja wajah kayak itu, ya Allah, baca kitab, apa kerjaan saya ini jadi khadim, pembantu kayak, semoga saya tercipta dalam hati. Tapi nggak tahu ya, respon dalam hati saya itu kayak terketuk di hati kiai juga. Nah, apa yang kamu pikirkan? Sebenarnya ilmu itu bukan ada di kitab ini. Ilmu itu dalam hatimu, kata kiai saya. Al ilmu la fis sutur bal fis sudur, kata kiai saya. Ilmu itu bukan dalam kitab-kitab yang Abi baca ini, bukan dalam kitab-kitab yang Abi kumpulkan, padahal rumahnya penuh dengan kitab. Nggak kelihatan tembok, wah, semuanya kitab. Lemari kitab semua setinggi tembok. Al ilmu la fis sutur bal fis sudur, katanya. Ilmu itu bukan dalam kitab-kitab ini, ditunjuk semua kitabnya. Tapi ilmu itu dalam hati. Sampai sekarang pun saya masih bertanya-tanya, tapi ini dalam proses apa sih itu ilmu dalam hati itu, saya pikirkan sampai sekarang. Karena kalau guru itu emang selalu memberi clue aja. Guru itu selalu memberi clue kepada saya yang dalam tahap berhijrah ketika itu. Saya itu memang introvert juga dulu. Ilmu itu kata dia bukan dalam kitab-kitab ini, ilmu itu dalam hati. Oh, ternyata ilmu itu tidak bisa dipahami langsung dalam akalmu, tapi ilmu juga pakai hati. Dan dengan cara memaknai dari setiap perintah-perintah Allah yang kita lihat, wala taqrabu zina, jangan kau melakukan zina, wa aqimis sholat, jalankanlah sesuatu hal, perintah sholat, ataupun jauhkan minuman khamar, inamal khamr wa hurimat alaikumul maitah, dan kamu juga gak boleh makan-makan bangkai ataupun makan babi, makan anjing, maaf suatu hal yang haram. Sebenarnya kita harus pintar-pintar juga ketika berdakwah untuk memahami siapapun mau dia si dakwah kita. Betul, privilege kita itu apapun gampang diakses, memudahkan kita untuk melihat segala hidayah atau perantara hidayah, gampang sekarang diakses. Kadang buka TikTok kok sesuai dengan algoritma hidupku, padahal aku perasaan ya fan-fan aja gitu, tapi kok kayak lagi kepikiran dan sepintas lewat di TikTok gitu, kayak sesuai algoritma, kayak mudah dapat hidayah sekarang. Dan justru itu juga menjadi benteng, menjadi bumerang bagi diri sendiri. Kamu juga gampang untuk melakukan maksiat di handphone. Kalau sebutannya saya itu setan gepeng kalau handphone. Apa-apa itu handphone, apa-apa itu handphone. Belajar kalau nggak ada handphone itu galau. Apa itu handphone. Terus penyakit, jadi penyakit. Makanya kita itu harus buat prinsip al-makanu la yafiduka syai'ah. Tempat itu tidak bisa menjadi pengaruh bagimu. Kalau orang yang masih model lembek-lembek kayak kita ini, saya juga termasuk masih lembek, masih dalam proses hijrah juga, kita sama-sama hijrah. Jangan terlalu larut untuk berkawan sama yang tidak baik. Tapi jangan pernah dalam pandanganmu melihat dia itu tidak baik. Berkata kita dia itu tak baik, dia pemaksiat, itu pun salah. Kita itu sama-sama pemaksiat. Bedanya itu cara berbuat maksiat aja, betul nggak sih? Kita itu sama-sama pendosa, cuma beda cara buat dosa aja. Iya kan? Kadang hati kita itu malah merasa ujub, jangan sampai. Karena ketika ilmuwan itu yang saya lihat dari yang maksudnya ilmu la fisudur wal fisudur, ilmu itu bukan dalam kitab tapi dalam hati. Ternyata puncak ilmuwan itu adalah kerendahan hati kita. Wa dzkurna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblis. Makhluk yang paling pandai, kalau misalkan kita lihat lebih pandai lagi, setara dengan malaikat, itu kan iblis. Betul nggak? Tapi iblis tidak dilihat oleh Allah, karena dia tidak memainkan ilmunya itu dalam hati dia. Dia merasa dengan angkuhnya. Dia tidak ingin menerima manusia, Bani Adam. Tidak menerima. Kamu itu dari tanah, aku dari api, aku lebih angkuh darimu. Kamu itu hanya tanah.
hangus kamu dibakar oleh api, kata iblis. Maka kita ini harus lihat, bukan hanya kecerdasan, intelektual, apapun itu. Kita harus lembutkan hati kita, mengedepankan hati dengan memakai ilmu. Paham sekarang? Ada bufokol ilm, ada itu di atas ilmu, maksudnya bukan kamu juga. Ilmu itu kan termasuk daripada adab, adab termasuk daripada ilmu, betul kan? Apa-apa itu sekarang ilmu, tapi yang penting itu dengan kualitas hatimu. Hati juga perlu dikasih makan tasbih, bukan tasbih kamu makan, bulat-bulat kamu makan tasbih, enggak. Tazkiyatun nufus, dengan menyucikan hatimu, banyak berzikir. Itulah cara supaya kita tidak terpengaruh. Kita tidak kuat, hindari, tapi tidak menjudge. Jauhkan dari kata judge itu. Oh jangan, please, saya mohon banget buat kalian yang muslimah hijrah, muslim siapapun, jangan gampang berucap netizen. Siapapun ya, walaupun pakai akun fake apapun, semuanya itu jari ini semuanya itu bisa dikululai ke kanan, humas'ula, dipersoalkan nanti di hadapan Allah. Tahu nggak, dosa lebih besar itu juga ghibah daripada dosa zina. Dosa lebih besar daripada dosa zina itu adalah ghibah. Kenapa? Kalau dosa zina dia tobat, dia diampuni oleh Allah. Kalau misalkan dosa ghibah, kita tobat. Kalau misalkan si kawan ini yang kita gibahin nggak terima, masih hablum minan nas ini, ya jangan. Oke? Ya pokoknya saya minta jangan gampang berucap. Udah itu visinya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang yang beragama Islam, yang memiliki keimanan itu adalah fi hifdzil lisan, dalam penjagaan lisannya. Keluar pula nih mafuzat lama dulu. Jadi seperti itulah cara kita untuk menyekat diri supaya tetap beristiqomah dalam berhijrah, tetap tekunkan Allah dalam hati, dan juga kita tidak pernah menjudge. Mohon, please, ini mah pakai fa lagi, bukan pakai p juga. Please, jangan apa-apa ke kawan. Kamu misalnya contoh, maaf cakap, kamu gak sholat, wah masuk neraka kawan nanti, wah jangan. Biarkan aja, kamu berangkat aja sholat. Misalkan kawanmu, misalkan kamu jadi nyamuk dia punya doi pacaran ya, jangan kau ngomong yang nggak baik dalam hatimu dan juga dalam lisanmu. Biarkan saja, dakwah itu nggak mesti langsung jelep. Dakwah itu lembut. Dulu Rasulullah SAW datang orang Yahudi, berucap kepada Rasulullah, "Assalamu alaik." Kata orang Yahudi kepada Rasulullah, "Binasa engkau Muhammad," katanya. Kemudian Nabi Muhammad hanya diam, dan Aisyah ketika itu menjawab, "Assalamu alaik." Dan apa itu bahasanya? Wala anahullah. Bahasa gini, Siti Aisyah menjawab, "Kamu juga binasa dan kamu dilaknat oleh Allah." Lalu apakah Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, terus istriku, terus. Kau ucap lagi. Kata dia lagi. Enggak. Yang dimarahi malah Siti Aisyahnya ketika itu. Yang dimarahi malah istrinya. Wah istriku, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk membalaskan segala sikap buruk untuk orang lain dengan buruk juga. Allah itu lebih menyukai hamba yang bersifat dengan kelembutan. Itu kata Rasulullah. Lalu bagaimana engkau Rasulullah? Engkau tidak menjawab. Aku menjawab dalam hati, wa'alaikum, untukmu juga. Gitu. Jadi kita itu nggak boleh ngelihat kaca banding orang yang jahat kepada kita untuk balas kejahatan, dan juga kita ngelihat orang pemaksiat sholat bermaksiat, dan juga kita harus segar hati kita supaya kita tidak terpengaruh, tempat apapun itu tidak berpengaruh bagi diri kita, dan juga tetap menyekat diri ketika keimanan kita toleh. Oh keimanan aku ini suka goyah kalau berkawan sama dia, sekatlah sedikit. Tapi kawan-kawan yang kayak gitulah percaya menjadi penguat dalam hidup. Percaya sama saya. Kawan-kawan yang betato, kawan-kawan pemabuk itu lebih paham mereka biasa tentang kehidupan. Untuk diajak maksiat ya jangan. Cukup ngomong yang simple saja. Bukan tugas kita untuk menjauhkan seseorang, apalagi umat Rasulullah. Oke? Syukran barakallahu fikum.